Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelumnya, gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah Alhamdulillah ya. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Amin. Sudah disebutkan. Oke, saya absen dulu ya. Untuk yang pertama dari Mas Ardi hadir. Izin Pak, Kemana nih? pergi. Ada yang keluar Oke. Kemudian yang kedua Mbak Dela. ke kamar mandi Pak, ke belakang. Oh, kamar mandi. Oke. Terus Mbak Evi Hadir. hadir ya. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Terus kemudian Mas Hanif. Hanif. Hadir Pak, Ya, hadir. Sehat ya Mas Hanif? Enggak Pak, Kenapa? sedikit pusing. Oh, pusing. Ya. Semoga cepat sembuh ya. Mbak Indira Hadir. hadir. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke. Kemudian Mbak Isna ini Hadir. hadir. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Kenya Hadir Pak. hadir. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Pak. Oke. Terus ada Mbak Laila Hadir. hadir juga ya. Oke. Gimana kabarnya Mbak Laila? Alhamdulillah. Terakhir Mbak Mei. Hadir. Oke, hadir ya. Gimana kabarnya Mbak Mei? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum Archimedes ya. Oke, mungkin sebelumnya mau tanya dulu untuk materi yang sebelumnya ini apa nih? Tekanan hidrostatis Pak. Tekanan hidrostatis ya? Iya. Benar nggak? Yang lain? Ya Pak, Ya. ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini mengenai hukum Archimedes dan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan tekanan hidrostatis ya, tekanan hidrostatis. Oke, selanjutnya dari gambar ini teman-teman ada yang mau jelasin nggak atau ada yang tahu ini kenapa? Ada yang pertama, gambar pertama ini bendanya mengapung ya di atas. Kemudian yang gambar kedua ini bendanya melayang. Terus kemudian gambar yang ketiga bendanya ini tenggelam. Ada yang tahu? Ada yang mau jelasin? Iya, monggo. Jadi masalah. Yang menjawab ini kenapa benda itu bisa melayang gara-gara gaya Archimedesnya yang ke atas itu lebih besar daripada W-nya. Oke. Bahkan kalau yang gambar tengah itu Fs-nya sama dengan W-nya, jadi bendanya melayang. Kalau yang paling kanan itu W-nya lebih berat daripada gaya Archimedesnya Fs. Oke. Makasih dari Mas Hanif, bisa kita berikan tepuk tangan ya, Mas Hanif. Oke. Jadi itu ya, untuk nanti penjelasannya ada juga. Jadi nanti yang gambar ini ya, ini mengapung, terus kemudian yang kedua itu melayang, terus gambar yang ketiga itu tenggelam. Next. Oke, kita nonton video terlebih dahulu ya.
Oke, sudah terlihat ya. Nah, pada video kali ini tuh kapal selam ya, kapal selam. Terus sedikit cara kerjanya itu mungkin dari teman-teman juga udah tahu ya. Nah, kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Oke. Pak itu mengganti suaranya. Oh ya, untuk suaranya emang nggak ada karena ini bahasa Inggris. Oh, Nggak apa-apa kalau bahasa Inggris. Oke. Dari gambar tersebut, teman-teman ada yang tahu mungkin faktor apa yang menjadikan tadi kan kapal selamnya ya itu kan ada di bawah, terus kemudian menyelam sampai ke bawah, terus kemudian naik lagi gitu. Kira-kira apa? saya izin jawab Pak. Ya. Karena adanya rongga udara di sekitar kapal selam yang dapat diisi dengan air dan dapat diisi dan bisa diisi dengan udara juga. Oke, baik. Tepuk tangan buat Mbak Indira. Betul ya. Jadi sebelumnya tadi kan juga udah ada kan ya rongga. Nah ini ada rongga di sini itu ketika kapal selamnya turun, airnya masuk gitu. Terus kemudian kalau kapal selamnya naik itu airnya yang keluar. Oke, balik lagi ke tadi ya di sini. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu melalui kegiatan demonstrasi. Jadi nanti akan Bapak tunjukkan terkait dengan video demonstrasi yang saya lakukan, terus kemudian diskusi terkait LKPD, nanti ada LKPD-nya. Terus dari siswa dapat menyimpulkan prinsip hukum dari Archimedes. Kemudian yang kedua, melalui demonstrasi dan diskusi, siswa juga dapat merumuskan persamaan matematis dari hukum Archimedes. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan prinsip dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, siswa diharapkan dapat mengamati hasil pengukuran selisih berat benda ketika di udara dan berat benda ketika di air. Untuk indikator dari pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan prinsip dari hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan persamaan matematis dari hukum Archimedes. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat mengamati dan mendiskusikan hasil dari pengukuran selisih berat benda ketika di udara dan berat benda ketika di air. Nah, untuk selanjutnya, untuk materinya sedikit saya jelaskan ya. Jadi hukum Archimedes ini dulunya yang menciptakan adalah Archimedes. Nah, untuk kenapa bisa menemukan ini? Dulu itu Archimedes pernah berendam di
kolam atau di air gitu, di bak, terus airnya itu tumpah. Jadi dari situ Archimedes mendapatkan ide, terus kemudian didapat bunyi hukum Archimedes ya seperti ini. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair maka akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang ditumpahkan atau yang dipindahkan gitu. Terus kemudian jadi dari tadi bunyi hukum Archimedes makanya terjadi 3 keadaan yang tadi saya tampilkan di awal tadi. Yang pertama, benda akan terapung, kemudian benda akan melayang di tengah itu, terus kemudian yang ketiga benda akan tenggelam. Tergantung dari zat cair yang di airnya ini, fluidanya. Tergantung juga dari berat benda atau benda massa jenisnya. Next. Nah, dari gambar tadi jadi kesimpulannya ya atau ringkasannya, benda akan terampung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam itu lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Kemudian ketika melayang atau ketika benda yang di tengah tadi, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis yang di airnya tadi atau fluidanya. Kemudian keadaan yang ketiga, benda akan tenggelam itu jika massa jenis bendanya itu lebih besar daripada fluidanya atau zat cairnya. Nah, untuk hukum Archimedes ini ada rumusnya atau formulanya, yaitu FA atau gaya angkat ke atas itu sama dengan rho atau massa jenis zat cair dikalikan dengan kecepatan gravitasi dan dikalikan dengan volume air yang terdesak atau yang dipindahkan atau yang tumpah tadi. Oke, selanjutnya nanti akan saya tampilkan terkait video dari demonstrasi. Kemudian teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, ini kelompoknya. Terus saya bagikan LKPD-nya, kemudian dikerjakan ya. Oh ya, mungkin teman-teman bisa duduk sesuai kelompoknya dulu. Kelompoknya gimana, Pak? Ya, kelompoknya ini ya. Pertama ada Mbak Eviana, Mbak Indira, Mbak Isna, sama Mas Hanif. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Kenya, Mbak Dela, Mbak Laila, sama Mbak Mei. Oke, udah ya. Saya bagikan. Kalau dikerjain toh, Pak? Iya, dikerjain. Kalau nggak dikerjain gimana, Pak? Ya harus dikerjain. Karena ini waktunya masih lama ya. Berapa menit, Pak? 10 menit cukup nggak? Kurang, Pak. Kurang ya. Ya. Mungkin toleransi 100 5 Pak. menit. Toleransi 5 menit, jadi 15 menit ya. Terus kemudian nanti presentasi dari hasil diskusi teman-teman. Oke, saya tampilkan untuk videonya ya. Oke, teman-teman mungkin bisa mengisi nama kelompoknya terlebih dahulu, kemudian nama anggotanya, dan juga kenalan sama teman-teman nih kalau belum kenal. Itu siapa, Pak? Ya, ini siapa ya? Ada yang kenal sama yang di depan ini? Nggak kenal, Pak, siapa itu? Ya, Bapak. itu kebetulan mirip sama saya nih. Oh. Kebetulan ya. Nah, Oh, itu tag videonya yang malam-malam itu ya, Pak? ini kayaknya nggak malam gitu, kurang tahu sih. Saya lupa ya. Oke, teman-teman disimak dulu ya. Terus nanti hasil pengamatannya dicatat di LKPD, nanti ada tabelnya, terus ditulis di tabelnya itu. Nah, ini harusnya ada suara nih. Sorry. Full screen, Pak. Oh iya, sorry.
Skalanya kecil ya? Sudah kedengeran belum? Kurang besar ya? Nah, teman-teman misalkan mau melakukan praktikum di rumah juga bisa ya. Alat dan bahannya, gas, ini gas ukur, 100 bahan berbahan bahan. dan ini saya ambil dua. Itu kucingnya siapa, Pak? Kucing tetangga. Ya. Malu di tetangga banyak model. Sebenarnya Yang penting ada airnya ya. Saya untuk alatnya curang mati, jadi pakai gelas ini. Oke, untuk kegiatan yang pertama kita mengukur terlebih dahulu untuk Ini kenapa ya? ketika di udara. Sorry ya. Ini aku rapat kok. Dekat-dekat. Kemudian kita lihat Nah ini diukur di berat benda di udara terlebih dahulu ya. berapa yang dihasilkan di sini. Oke, lihat adalah 2 Nah, ya. dicatat ya, Di teman-teman. udara, jangan lupa tulis di sampai. Kemudian ketika di air kita hitung. Nah, berat benda ketika di air. Ketika di air maka bebannya menjadi 1,8. Selanjutnya untuk kegiatannya mengukur air yang rumah. Nah ini untuk yang kedua ini airnya dipenuhi dulu di dalam wadahnya, terus yang di luar itu gelas ukurnya ya. Nanti kan airnya bakal tumpah ke gelas ukur. Saya pakai ini langsung masuk di gelas ukurnya. Terus kemudian gelas yang di gelas ukur. Jadi air yang tumpah tadi diukur Untuk apa? sampai penting sampai ya. Nah, kira-kira air yang tumpah ini kalau diukur ini Jadi airnya itu 20 ml atau 2 kali 10 kali 5 meter pangkat 3. ke 20 mili. Selanjutnya air ini dimasukkan ke dalam dan diukur. Nah, tadi kan mengukur volume, kalau ini mengukur berasnya air yang tumpah tadi. Oke, dan ini dapat kesemuanya adalah 0,2. Oke, berat airnya yang tumpah itu 0,2. Nah, jangan lupa untuk dimasukkan di datanya, untuk dimasukkan di tabel. Dan selanjutnya Untuk bagian video kita kali ini untuk sekian, ada kurang dari yang saya iya. Ada yang ketinggalan tadi udah dicatat ya? Ya, oke. Ya, oke. Dari teman-teman silahkan didiskusikan untuk hasilnya, dan juga ada beberapa pertanyaan tadi dikerjakan ya. Kok susah banget, Pak? Perlu diulangi nggak videonya? Bisa cukup Pak. Oke. Dari kalau satu ada yang dibingungkan? Sebentar ya Pak, tadi saya harus hitung dulu. Oh ya. Masih bingung.
Kalau ada yang bingung tanya aja. Nomor 2. Kasih lagi Pak. Mungkin ya 1 semester lagi Pak. Nah, lama-lama ya. Kak, yang nomor 3 itu nanti satuannya pakai Newton, nomor 2 juga Newton. Nomor 3 mana? Yang analisa diskusi. Iya, bisa. Oke, makasih Pak. Ya udah selesai. Belum. Bentar lagi Pak. 15 menit lagi boleh nggak Pak? Jangan ya. Sudah 5 menit ya. Banyak loh Pak, ya Allah, kasihan teman saya nulis Pak, baru saya nggak lihat. Ya dibantu. Udah saya bantu Pak, bantu dulu Pak. Oke, masih kurang berapa nomor? 1, 2, tambah 1, terus 1 lagi, terus 1 lagi Pak. Ini nanti mah juga gitu Pak. Dipresentasikan di tempat layar.
Sudah selesai Pak. Oke, dari kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 2. Belum. Langsung presentasi ya Pak. Janganlah, nanti bisa kita contek. Nunggu dari temennya ya. Oke. Udah. Itu Pak. Kalau ada yang dibungkam bisa ditanyakan. Oke, sudah selesai. Sudah Pak. Oke. Kita bahas presentasi ya. Presentasi nanti gantian. Ini ada 4 pertanyaan dari 5 ya, sorry. 5 itu kelompok 1, kemudian gantian kelompok 2 gitu ya. Yang kelompok 1 mungkin bisa jawab pertanyaan nomor 1. Baik, untuk yang nomor 1 itu berdasarkan dari diskusi kelompok kami, dari data diketahui bahwa lebih berat ketika berat benda antara di udara dengan berat benda di air, dikarenakan ketika benda di dalam air, benda mengalami gaya angkat ke atas, gaya angkat atau yang beratnya sama dengan volume air yang dipindahkan. Oke. Yang kelompok 2 gimana? Jawabannya Sama. kurang lebih sama ya. Ya. Jadi berat benda ketika di udara dan ketika di air itu lebih beratnya berat benda ketika di udara. Tadi kan hasilnya yang di udara 2, kemudian yang di air 1,8. Terus kemudian selisih berat benda ketika di udara dengan berat benda di air dari kelompok 2. Izin menjawab ya Pak. Ya. Untuk selisih berat benda antara di udara dengan berat benda di air itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan selisih berat sama dengan WU sama dikurangi dengan WA. Tadi WU-nya adalah 2, kemudian WA-nya 1,8, maka selisih berat benda didapatkan 0,2 Newton. Oke. 0,2 Newton ya. Dari kelompok 2 berapa? Kelompok 2 sama Kelompok 1 ya. dari kelompok 1 hasilnya sama dengan kelompok 2 yaitu 0,2 Newton. Oke, 0,2 ya. Jadi dari berat benda ketika di udara yaitu 2, kemudian dikurangi dari berat benda di air yaitu 1,8, hasilnya 0,2.
Oke, selanjutnya untuk nomor 3 ya. Dari kelompok 1 gimana hasilnya? Dari kelompok 1, berat volume yang tumpah sama dengan rho dikali G dikali VB, dengan rho-nya 1000, G-nya 10, VB-nya 2 kali 10,45 sehingga berat volume yang tumpah 0,2 Newton. Oke, jadi betul ya hasilnya dari kelompok 1. Kalau kelompok 2 untuk nomor 3 sama 0,2 Newton. sama ya 0,2. Terus lanjut ke nomor 4. Untuk gaya angkat ke atas dari bendanya berapa? Dari kelompok 2 gantian. Untuk gaya angkat ke atas kita peroleh 0,2 Newton dengan persamaan WU min WA sama dengan rho G dikali VB. Kita substitusikan yang telah diketahui, kemudian kita dapatkan hasilnya 0,2 Newton. 0,2 Newton ya. Oke, dari kelompok 1 berapa? Dari kelompok 1 jawabannya sama dengan kelompok 2, itu sama dengan 0,2 Newton. Oke, betul ya. Jadi dari gaya angkat ke atas itu rho dikalikan dengan kecepatan gravitasi dikalikan dengan volume benda. Hasilnya 0,2. Terakhir yang nomor 5 dari kelompok 1. 0,5, besar gaya angkat ke atas pada benda ketika dalam air sama besarnya dengan berat volume air yang dipindahkan. Oke, itu dari kelompok 2 sama ya. Jadi untuk besarnya gaya angkat ke atas itu sama dengan berat benda ketika volume air yang dipindahkan. Next. Nah, untuk kesimpulannya dari diskusi tadi dari kelompok 2 apa? Kesimpulannya dari percobaan yang telah kita lihat adalah yang pertama, benda akan terapung jika massa jenis benda dan juga air kurang dari massa zat cair. Akan terapung jika air kurang dari massa zat cair. Akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Oke, betul ya. Yang kelompok 1 kesimpulannya apa? Nomor 2, Archimedes yaitu FA sama dengan rho A dikali G. Itu yang nomor 1. Oh, yang nomor 1 Sama. terus jawabannya sama. Oke. Lanjut ke nomor 2. Untuk yang nomor 2, Archimedes FA itu sama dengan rho A dikali G dikali VA. FA di sini adalah gaya ke atas yang dialami benda dengan satuan Newton. Rho A itu massa jenis zat air dengan 1 kg per meter kubik. VA itu volume air yang terdesak dengan 1 meter kubik. G campuran udara dengan satuan meter per second kuadrat. Oke, betul ya. Dari kelompok 2 Sama. ya. Oke, jadi untuk persamaan matematisnya yaitu VA atau gaya angkat ke atas itu sama dengan rho dikalikan dengan G atau kecepatan gravitasi dikalikan dengan volume benda. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan. Nah, ini ada PR, ada tugas untuk teman-teman dikerjakan di rumah. Ada 4 soal, nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jangan lupa ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, terakhir sebelum tutup, Bapak tutup itu, ini ada sedikit informasi ya. Atau ya teman-teman misalkan kalau gabut di rumah itu bisa ngelakuin percobaan dengan 3 telur. Yang satu dicelupkan ke air yang biasa, kemudian yang kedua ditenggelamkan ke air yang udah ditambahi dengan garam, kemudian tapi sedikit ya. Terus yang terakhir telurnya itu dimasukin ke air yang udah dimasukin garam yang banyak.
Itu mungkin dari Bapak ada pertanyaan nggak? Tidak Pak, Cukup ya. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.